Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam diseminasi tugas saya dalam aksi nyata modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 661, yang terhormat Ibu Bapak Guru, marilah sebelum kita beranjak ke materi yang akan saya sampaikan, langsung saja dengan acara pembukaan, di mana pembukanya saya pimpin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Ilahi Robbi, di mana pada hari ini saya bisa menyampaikan pengibasan kepada guru-guru SD Tamlang 1. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum melanjutkan, saya mau ada ice breaking dulu, ya. Kalau saya bilang SDN Tamlang 1 luar biasa, alhamdulillah sehat. Ya, guru SD Tamlang 1, alhamdulillah luar biasa sehat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, biar tidak ngantuk ya. Oke. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu guru yang hebat tentu saja sudah mempelajarinya. Namun di sini kita sharing saja, ya, sharing mengenai apa sih budaya positif itu. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu, apa sih budaya positif itu? Budaya itu apa? Betul, kebiasaan. Sedangkan positif baik. Ya, baik. Jadi kebiasaan yang baik ya sebenarnya sudah kita lakukan, tetapi kita belum sadar ini masuknya kemana. Dan saya lanjutkan. Nah tadi ya, untuk pertanyaan tematik, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membereskan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Atau yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju? Apakah setuju? Setuju. Sebelum ya ini, sebelum saya paparkan, jawabannya adalah setuju. Oke, baik. Topik dalam eksplorasi konsep ini yang pertama ada 6 yang harus saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal? Oke, kita ke perubahan paradigma dulu, ya. Ada si A dan si B, ya. A ini katakanlah Anda, B ini teman Anda, ya. Dia menyobekkan kertas, ya. Kita menyobekkan kertas. Apakah kalau kita kepal hal yang berharga, ada tidak orang yang bisa membuka kepalan kita? Apakah ada? Contohnya, Bu Nur punya hal yang sangat berharga, terus dikepal. Ada tidak orang yang bisa membuka kepalan itu? Ada nggak? Sesuai Bu Nur yang ini. Iya betul.
sesuai yang Bu Nur inginkan. Tapi ada tidak yang bisa membukanya? Bisa, kalau bisa bisa mengalah HP Bu Nur. Nah, betul sekali. Jadi begitupun dengan anak ya. Anak sebagaimana kerasnya, kalau kita bilang sebagaimana dia nakalnya, tetapi kalau kita raih, tentu dia bisa membuka hatinya. Begitupun dengan kita, ya. Tentu saja kepala itu bisa ada yang bisa membuka, tentunya dengan orang kan, ya. Tentu saja bisa dibuka. Itu bagaimana kita memposisikannya. Oke. Lalu perubahan paradigma yaitu tentang teori kontrol ini, ilusinya yang pertama guru mengontrol murid, yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah ilusi kontrol yang harus dirubah. Misalkan ilusi yang bahwa kritik kita itu akan membuat orang merasa bersalah. Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Bagaimana hubungannya dengan posisi kita sebagai guru. Nah, siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol ini? Nah, tentu ada stimulus respon dan teori kontrol. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu stimulus respon yang kedua, perilaku baru dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, lalu yang ketiga, orang lain bisa mengontrol apa saja. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu yang ketiga, saya bisa mengontrol orang lain, tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya teorinya. Lalu stimulus responnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu stimulus respon yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang, ya. Nah, di sini adalah disiplin positif yang tadi dibacakan, yaitu untuk teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, di mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Lalu semua perilaku memiliki tujuan, tentu saja, dan ini termasuk ke dalam teori motivasi, ya, dimana untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, ini termasuk dengan motivasi ekstrinsi. Contohnya apa yang ada di sekolah? Banyak anak yang disiplin. Contohnya ketika peraturan sekolah harus memakai sepatu hitam, banyak anak yang menggunakan sepatu hitam. Betul, itu disiplin. Tapi disiplin itu kadang-kadang tidak dari dalam dirinya, tetapi hanya berbentuk peraturan sehingga mengikutinya pun dengan penuh paksaan. Itulah ekstrinsik, berbeda dengan dari disiplin dari dalam diri, ya. Lalu yang ketiga adalah motivasi intrinsik, yaitu menghargai diri sendiri. Akan muncul nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas, ya. Lalu tadi yang model berpikir menang, kolaborasi, lalu menciptakan pilihan baru, itu terdapat 5 posisi kontrol yang harus kita kuasai. Yang pertama, apakah kita termasuk ke dalam penghukum? Ya, yang kedua, apakah kita termasuk ke dalam pembuat rasa bersalah? Yang ketiga, apakah kita termasuk ke dalam teman atau pemantau atau manajer? Dari posisi itu kita bisa lihat kalau ada masalah dan menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilitaskan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan
keyakinan sehingga 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup ya, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini ya. Lalu apa sih makna disiplin tadi? Tadi sudah dibahas sedikit ya. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah ini ya, kata disiplin ini biasanya seseorang akan melakukan dengan penuh paksaan ya. Padahal disiplin itu harusnya menciptakan kenyamanan ya, apa yang kita hargai atau pencapaian untuk tujuan mulia. Nilai-nilai kebijakan universal ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Betul ya Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan, kita mempunyai tujuan. Contohnya kita mendidik anak ya. Mendidik anak ini tentunya anak tidak menjadi stres ya. Karena tujuan pertama kita adalah kita seorang guru hanya menuntun, bukan menuntun ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah ini mengaitkan nilai kebajikan seseorang ini, maka dari dalam dirinya akan muncul motivasi intrinsik ya. Nilai kebajikan itu yang mana? Sesuai ya kita kenal itu profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama itu biasanya apa? Beriman dan bertakwa ya, berkenekaan, global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis ya. Lalu sekarang untuk pembelajaran 2.2 tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan secara restitusi. Nah ini teori motivasi atau perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal ya. Karena misalkan anak tidak mengerjakan PR, saya harus mengerjakan PR karena takut sama Bu Tiwi dihukum. Ini termasuk ke dalam motivasi eksternal ya. Kalau terus lagi untuk mendapatkan imbalan ya, kalau saya menang saya akan dapat uang. Nah ini termasuk ke dalam motivasi eksternal juga, terpaksa begitu ya. Kalau motivasi internal itu akan datang dari diri sendiri ya. Nah ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Itulah merdeka ya. Yang menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka ya, ini cetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Jadi merdeka itu artinya dia mampu memerintah untuk dirinya sendiri ya. Perubahan pada modul 1.4 angkatan 9, penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan. Nah yang tadi adalah motivasi ekstrinsik, yang kedua adalah penambahan tentang dia melakukan karena adanya suatu penghargaan. Pengaruhnya itu akan jangka panjang ya. Lalu penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif
motivasi intrinsik. Ya. Contohnya itu kan tindakan guru nih, misalkan ya mencatat 100 kali di dalam buku ya dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu maksudnya ke dalam hukuman ya. Nah, lari mengelilingi lapangan atau murid diminta push up menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret ya, membersihkan tumpahan air, itu tidak boleh, itu karena termasuk ke dalam hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, lari mengelilingi lapangan. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kadang kita dihadapkan bingung ya, ini hukuman atau konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi kalau konsekuensi ya sesuatu yang harus terjadi ya, membuat anak sakit. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja ya, lalu anak membenci kedisiplinan kalau hukuman itu ya. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman paksaan ya, contohnya apa? Mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan contoh bagaimana hukuman, misalkan apa? Berupa paksaan, kalau tidak mengerjakan nanti dihukum. Berdiri di depan kelas. Ya, contohnya begitu ya, tidak mengerjakan PR, dia berdiri di depan kelas dan itu akan mengena sampai jangka panjang. Karena apa? Karena pas di depan kelas pasti sangat dipermalukan sehingga pembunuhan karakter pun akan terjadi ya. Di sini harus paradigma seperti itu kita rubah ya. Nah, dengan apa itu restitusi ya? Nah, ini adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka ya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ya, harus apa tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Ya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Nah, ini ya, bagaimana dengan keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, kenapa? Karena mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak? Ini waktu dulu ya, waktu COVID ya. Mengapa? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik ya. Kembali ke nilai-nilai keyakinan. Jadi begini, kalau misalkan pakai helm, kalau misalkan kita jatuh, ya kan kepala kita akan terlindungi. Anak meyakini hal itu. Tetapi kalau misalkan peraturan, bisa saja dilanggar kan? Misalkan jika saya tidak misalkan tidak memakai sepatu, kaki saya akan kena bling gitu ya, kena patahan gelas misalkan begitu. Itu termasuk ke dalam keyakinan kelas, bukan peraturan. Sehingga kalau ada keyakinan kelas seperti itu, maka anak tidak merasa dipaksa untuk mengikuti aturan itu ya. Nah, mengapa keyakinan? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan ya, universal yang disepakati bersama ya, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik ya, sehingga seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Nah, ini budaya positif, tentu harus ada lingkungan yang positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah ya, ciri-ciri keyakinan sekolah. Nah,
keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Ya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya. Keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut, ya. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, ya. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas ini datang tepat waktu mengucapkan. Ini contohnya ya Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Dari contoh ini, kesepakatan kelasnya datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Ya, kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya, yang kanan, ya. Karena mengapa? Ya, lebih abstrak, lebih universal, dan lebih luas pemahamannya. Oke, ini ya. Peraturan biasanya, kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, gitu ya. Tetapi kalau keyakinan keras lebih ke tanggung jawab. Tanggung jawabnya dalam hal apa saja? Bisa dari mulai menggunakan seragam sampai dia mengerjakan tugas dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam tanggung jawab, ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan keras tentang kesehatan, tentu paradigma ini berubah. Tidak hanya menggunakan narkoba, ya, tidak boleh merokok juga termasuk ke dalam kesehatan. Lalu tidak boleh misalkan bergantian atau menunggu giliran. Tentu kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Jadi peraturan-peraturan kelas ini jangan berlari di kelas, ya. Tetapi keyakinan kelasnya ini berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Jika jangan berlari di kelas, berbeda kan dengan keyakinan kelas keselamatan dan keamanan. Keselamatannya ini kan tidak berlari saja, betul tidak? Ya kan, naik-naik ke meja juga itu sudah termasuk, harusnya kalau ditulis dalam peraturan banyak kan. Tidak boleh naik ke meja, tidak boleh main penghapus, ya kan, takut ke mata dan lain sebagainya. Tetapi kalau keyakinan kelas ini, misalkan yang dibahas adalah keselamatan atau keamanan, anak paham. Ketika dia salah, dia tanyakan keyakinan kelasnya apa. Yang misalkan keamanan. Terus kalau kamu naik ke meja terus jatuh, itu keamanan aman tidak? Tidak. Nah, itu kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan, jadi lebih luas, ya. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel T dan Y, ya. Terlihat, terdengar dan berperilaku, ya. Akan tampak seperti dan tidak tampak seperti, ya. Bagaimana terlihat, ya, berempati terhadap perasaan orang lain, ya. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Tema terima, tolong, ya, permisi, itu yang terdengar, ya. Kalau terlihat, misalkan ibu bapak melihat anaknya berempati dengan, misalkan tidak ada salah satu anak yang tidak membawa uang jajan, lalu dia memberi jajanannya, itu termasuk ke dalam empati atau terlihat, ya. Terdengar, ayo saya bantu, dan berperilaku tersenyum dengan ramah, memberikan salam hormat, ya, berjabat tangan dengan kita, itu berperilakunya, ya. Lalu tampak seperti dan tidak tampak, ya. Tadi tampak sepertinya datang tepat waktu, menyapa teman, mengembalikan barang teman. Tidak tampaknya misalkan sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan seterusnya. Bekerja tekun, bekerja dengan menyimak guru, tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Tampak seperti menyerahkan tugas dan tepat waktu, tidak tampaknya adalah tugas dapat diberikan.
Maksudnya tugas tidak diberikan, itu yang tidak nampak ya. Nah ini pembelajaran keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya. Yang pertama tujuannya tentu untuk ada 4 tujuannya untuk bertahan hidup ya. Yang pertama tentu saja kasih sayang dan rasa yang diterima. Tentu saja kita memerlukan kasih sayang dan rasa diterima, baik itu dengan rekan sejawat ataupun di keluarga gitu ya. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan ya. Kesenangannya kan bisa holiday ya Pak Mahmud. Lalu kebutuhan bertahan hidup ya atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah dan makanan ya. Lalu kasih sayang yang diterima ya, misalnya dengan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dan penguasaan tentu saja berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu ya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian tertekan, diakui dan dihormati ya. Lalu kebebasan tentu saja kebutuhan akan kemandirian ya. Kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Lalu kesenangan, tentu saja kesenangan ini untuk mencari kesenangan bermain, tertawa ya. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Saat mereka bermain, mereka mau mempelajari keterampilan hidup. Nah ini ya, ibu apa? Contoh kasusnya adalah ibu apa? Guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Doni
nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Ya. Dari hukuman untuk membuat tidak nyaman, kalau kamu tidak melakukan, saya akan kenapa ini? Saya akan memanggil orang tuamu. Nah itu sudah ke penghukum ya. Nah, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Ini sudah ke dalam keyakinan kelas dengan memposisikan kita sebagai manajer ya. Nah, ini sekarang ke dalam segitiga restitusi ya. Nah ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu dalam segitiga restitusi. Nilai apa yang telah disepakati? Adakah cara yang lebih efektif? Dan setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Oke, ini ada segitiga restitusi ketika ada masalah. Jadi yang pertama kita harus validasi validasi kebutuhan, mensampilkan identitas dulu, lalu validasi kebutuhannya dan menanyakan keyakinan ya. Guru berkata berbuat seperti itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersifat baik pada dirimu sendiri? Nah, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk ya, kalau validasi kebutuhan nih. Kalau yang tadi adalah validasi dan kita selalu menstabilkan identitas dengan Bapak Ibu bertanya kalau misalkan si A membuat masalah nih. Nah, Bapak Ibu tertarik dulu untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak atau Ibu ya tidak tertarik, tetapi ya kamu menyalahkan diri sendiri pun itu tidak baik. Nah sekarang kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Nah nanti kan anak menjawab dong. Apa yang penting bagi kamu? Yang penting saya tidak misalkan tidak memakai sepatu warna ungu misalkan. Jadi harus pakai apa? Warna hitam. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu ya. Tambahkan juga sikap lain. Misalkan kamu harus rajin juga datang ke sekolah dengan tepat waktu. Bukan biasanya gini. Kenapa kamu pakai sepatu hitam? Gitu kan kita langsung begitu ya. Tapi untuk posisi kontrol kita ini sekarang sudah tahu. Jadi memposisikan kita ini tidak menjadi penghukum, tapi jadilah manajer ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai universitas apa yang telah sepakati. Nah, setelah menstabilkan identitas, memvalidasi, lalu menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Keamanan dan kenyamanan misalkan ya. Nah, nilainya apa yang disepakati? Iya, kalau naik ke meja itu nanti saya jatuh, Bu. Nah, kalau seperti itu, yang idealnya harus gimana? Harus duduk, Bu. Oke. Kamu jadi anak ini seperti apa? Ya seperti anak yang soleh, yang soleha, gitu kan ya? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ya. Jadi apa yang kira-kira ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang yang seperti apa? Saya senang sekali, Bu. Saya menyesal dengan hal ini. Nah, itu kita sudah memposisikan kita tidak sebagai penghukum ya. Oke Bapak Ibu, ini ada hal baru. Ada refleksi dari apa yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada yang memberikan tanggapan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Silakan. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari penjelasan saya? Silakan boleh perwakilan satu orang atau semua itu boleh. Ya, ya boleh kemudian yang tadi merubah paradigma saya itu, yang tadinya maksudnya ya, kita sebagai guru jangan menjadi menjadi guru penghukum gitu kan ya, betul. ya pokoknya jangan jadi penghukum. Boleh, boleh Bu Tiwi. Baru apa yang mengubah paradigma saya? Mungkin setelah nonton ini ya, kita tuh kayak refleksi gitu ya sebelum-sebelumnya.
kita tuh Kepengen masuknya yang mana gitu kan ya. Pertama masuknya yang mana. Tapi kalau kita terang, kita nggak selalu juga jadi pembuku, nggak selalu juga jadi teman, nggak selalu juga jadi manajer apa yang lain itu kan. Sekarang kan jadi pilihan kita udah tahu itu. Udah mungkin juga udah ada yang melakukannya ya sebagai manajer. Nah, konsistennya itu loh. Nah, itu yang harus kita terapkan sekarang tuh. Kita udah tahu, kita mungkin udah beberapa kali, bisa 1 kali 2 kali sebagai manajer, tapi nggak bisa seterusnya gitu loh. Intinya kontrol emosi kita aja dulu Iya, ya. belum bisa konsisten ya. Iya. Terus seperti itu. Karena ya mungkin kontrol emosinya belum stabil. Oke, ya terima kasih kepada Bu Didin dan Bu Dewi atas tanggapannya. Memang betul sekali apa yang kita akan lakukan nanti, kita akan sulit untuk terus konsisten. Tapi percayalah, ketika kita yakin, tentu saja hal itu tidak berubah 100%, tetapi ada sedikit demi sedikit. Mungkin itu ya, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu guru hebat. Sebenarnya sebelum saya menjelaskan ini tentu sudah melaksanakannya ya, baik dengan siswa ataupun dengan rekan yang lain untuk mengubah paradigma tentang 5 posisi kaum ini ya. Oke, yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi itu? Mungkin ada yang lain? Apa perasaannya apa ya? Kerja itu bisa ditulis sama kelas bawah. Iya, bisa. Bisa, Bu. Semua kelas. Ya, bisa diterapkan dari karena kita kelas bawah ya Bu, di kelas A, kelas 1, kelas 2 kita coba sedikit demi sedikit. Karena apa? Kalau kita mencoba dan kita yakin, mudah-mudahan ya karakter yang kita ingin dicapai sebagai murid yang memiliki profil pelajar Pancasila akan tercapai. Lalu Anaknya apa dipanggil atau langsung jadi gini Bu, kita buat dulu keyakinan kelas di kelas ya. Misalkan keselamatan ya, kenyamanan. Nanti ketika ada anak yang bermasalah, nah kita semua diskusikan dengan teman-teman, maksudnya dengan murid. Apa nih yang menjadi keyakinan kelas kita? Tidak boleh mencoret-coretkan buku. Itu maksudnya kemana? Ya. Nah, kita bikin setelah tahu ketika ada anak yang melanggar di kelas kita panggil, kita identifikasi dulu. Tadi apa yang pertama? Menstabilkan identitas dulu. Lalu yang kedua, validasi. Lalu yang ketiga, kita merujuk ke keyakinan kelas tersebut. Begitu. Ya, terus ada lagi Bu. Oke, next, kalau tidak ada, saya akan menjadi among ya, seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nah, Bapak Ibu, setelah saya sampaikan modul ini ya, Bapak Ibu pastinya silakan mau jadi apa ya. Tetapi saya yakin kita sebagai guru tidak selamanya jadi pembuku ya, tidak juga selamanya menjadi teman. Tentu Ibu Bapak guru hebat ini selalu memposisikan dirinya ketika disesuaikan dengan kondisi anak. Begitu ya Bapak Ibu. Dan cukup sekian penyampaian dari modul 1.4. Kita tutup dengan ayat kalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk guru hebat SDN Tamlang 1. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati, tepatnya sebagai kepala sekolah di mana Bu Neng Fitri Windasari mengajar. Saya bangga kepada Ibu Neng yang masuk guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Desimasi pengimbasan yang dipaparkan oleh Ibu Neng merupakan salah satu aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen, jangan seperti magnet
Apabila tutupnya hilang, maka kemagnetan pun akan hilang. Tetapi bersifat permanen, artinya tidak hilang pengimbasan ini. Semoga pengimbasan yang Bu Neng paparkan nunggu menjadi contoh dan ikuti untuk guru lain SDN Temelang 1 ini. Serta apa yang Ibu Neng tadi paparkan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pencapaian pembelajaran serta prestasi siswa. Selamat kepada Ibu Neng yang telah melaksanakan diseminasi secara runtut dan lancar. Semoga kedepannya ada guru-guru lain yang bisa masuk dalam program penggerak ini. Semangat untuk Bu Neng Fitri Windasari. Semangat, semangat, semangat. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman dari Bu Neng Fitri Windasari mengajar. Menurut saya, apa yang Bu Neng paparkan tentang budaya positif sangat bagus diterapkan, terutama untuk disiplin positif siswa. Karena di SD ini masih banyak yang kurang memahami disiplin. Kebanyakan mereka disiplin, namun disiplinnya hanya disiplin dari ekstrinsiknya, bukan karena dalam dirinya. Serta posisi kontrol bagi kami sebagai guru itu sangat baik. Bagaimana kita memposisikan kita sebagai penghukum, manajer, ataupun pemantau. Bagaimana menanamkan perilaku disiplin intrinsik pada siswa dan kita. Semoga dari adanya diseminasi ini bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, sehingga membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, sesuai harapan kita. Saya Nur Fatmawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.